الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال أيضا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال رسول صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة صدق الله العظيم وصدق رسول صلى الله عليه وسلم. Saudara kaum muslimin, pelaksana Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, karena hari ini kita masih mendapatkan nikmat terbesar dari Allah, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sementara Allah pun juga sempurnakan kedua nikmat tersebut dengan beberapa nikmat yang lain, yakni nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Banyak di antara kita hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, sementara belum mendapatkan nikmat kesempatan. Ada pula di antara kita Allah berikan nikmat kesempatan, sementara belum diberikan nikmat kesehatan. Sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin kepada kita sekalian yang diberikan nikmat terbesar, nikmat iman dan Islam, dan Allah sempurnakan dengan nikmat yang lain, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Semoga apa yang akan kita laksanakan pada hari ini mendapatkan ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sekalian berkesempatan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab semua kaum muslimin di seluruh dunia ini mengharapkan kiranya dia mendapatkan syafaat, dan semoga kita yang hadir di tempat ini menjadi salah satu umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam agama kita terdapat beberapa banyak sejarah atau peristiwa yang bersejarah di dalamnya, termasuk di antaranya peristiwa diperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisra mi'raj, yang pada akhirnya peristiwa ini pula menjadi salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pahami bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyerahkan langsung salat 5 waktu kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi janganlah kita memaknai perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah adalah peristiwa mula-mulanya diperintahkannya ibadah salat. Jangan kita pahami semacam itu. Kenapa? Karena di dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum sampai di Sidratul Muntaha menerima yang namanya salat, ternyata dalam perjalanan Rasulullah sudah melaksanakan ibadah salat.
Salah satu contohnya saat beliau diperjalankan, diisrakan sampai di Madinah, Rasulullah diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk melaksanakan salat 2 rakaat. Setelah melanjutkan perjalanan, bertanya malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, tahukah engkau tempat apa tadi yang engkau singgahi dan melaksanakan salat di dalamnya?" Rasulullah mengatakan, "Saya tidak tahu tempat apa itu." Apa kata malaikat Jibril? "Itulah dalam Madinah, di mana nanti kelak engkau akan berhijrah di sana, dan disitulah menjadi awal mula perkembangan agama Islam." Begitu pula sesampainya di Bukit Turzinah, malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah untuk turun dan melaksanakan salat 2 rakaat. Lantas Rasulullah bertanya, "Tempat apa ini wahai Jibril?" Kata malaikat Jibril, "Ini Bukit Turzinah, di mana tempat Nabi Musa berbincang langsung, bercakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala." Sampailah beliau di Bethlehem, Baitul Lahmi. Malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah untuk melaksanakan 2 rakaat salat. Bertanya Rasulullah, "Tempat apa ini ya wahai Jibril?" Malaikat Jibril katakan, "Ya Rasulullah, inilah tempatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam dilahirkan oleh dari Bunda Maryam." Sesampainya beliau di Masjidil Aqsa di Palestina, Rasulullah pun juga diperintahkan untuk melaksanakan salat. Dan luar biasanya, Rasulullah menjadi imam dan 124.000 nabi ruh diperlihatkan dan menjadi makmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengindikasikan satu kelak nanti Rasulullah menjadi pimpinan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Artinya apa jamaah dimulakan Allah? Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sekali-kali kita maknai bahwa ini adalah peristiwa awal mulanya diperintahkan ibadah salat. Ternyata sebelum Rasulullah menerima salat, Rasulullah sudah melaksanakan ibadah salat. Akan tetapi jamaah Jumat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita maknai di dalam perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah adalah peristiwa Isra Mi'raj ini adalah salah satu peristiwa penegasan Allah bahwa posisi solat 5 waktu itu luar biasa tingginya, mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Sekali lagi, Isra Mi'rajnya Rasulullah harusnya kita maknai bahwa peristiwa inilah menjadikan, menandakan, menegaskan dari Allah bahwa posisi salat 5 waktu ini lebih mulia dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Bagaimana tidak jemaah dimulakan Allah, ibadah-ibadah yang lainnya diperintahkan Allah, cukup turun ayat, diwakilkan, diantar oleh malaikat Jibril. Saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, turun ayat dibawa malaikat Jibril. Saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersedekah, infak dan zakat, turun ayat melewati malaikat Jibril. Di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk naik haji bagi yang mampu, hanya cukup dengan turun ayat dibawa oleh malaikat Jibril. Akan tetapi saat Allah Subhanahu wa taala ingin memerintahkan yang namanya ibadah salat 5 waktu tanpa ada perantaraan, Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengundang Rasulullah untuk menerima langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah salah satu penegasan Allah, posisinya salat ini lebih mulia dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan posisi salat 5 waktu itu. Kata Rasulullah, salat 5 waktu itu bagaikan kepala di dalam jasad manusia. Salat itu diibaratkan oleh Rasulullah adalah kepala dalam tubuh manusia. Kita bisa bayangkan jemaah dimuliakan Allah, kalau di antara kita ada yang terlepas tangannya sebelah atau semuanya, kanan dan kiri tidak ada tangannya, masih potensinya hidup, bernapas masih ada. Kakinya tidak ada, kanan dan kiri masih bisa hidup. Tetapi bayangkan saat kepala manusia sudah terputus dan tidak ada, maka demi Allah tidak ada kesempatan kita akan hidup. Artinya apa jemaah dimulakan Allah? Posisi solat ini sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata ulama katakan
bahwa barang siapa yang tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, masihlah dikatakan seorang Islam atau Muslim. Kalau ada orang yang tidak mengeluarkan infak sedekah atau zakatnya, masih bisa dikatakan seorang Muslim. Kalau ada orang yang tidak melaksanakan ibadah haji karena ketidakadamampuannya, masih bisa dikatakan seorang Muslim. Tetapi sadarilah, saat diantara kita tidak melaksanakan ibadah solat, demi Allah akan gugur keislaman kita. Bisa jadi kita akan kufur dan kafir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya, "Inna bainar rajul wa baina syirki wal kufr tarkas salah." Sesungguhnya pembatasan, pembeda di antara kita orang musyrik dan orang kafir, kata Rasulullah, tarkas salah, adalah yang meninggalkan ibadah salat. Maka jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, pahamilah luar biasa ini mulianya, utamanya ibadah salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan-amalan apapun yang kita lakukan tidaklah akan diterima oleh Allah sampai salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Sesungguhnya yang pertama sekali diperiksa dari seorang hamba di yaumil qiyamah adalah as-shalah, salatnya. Kalaulah salat kita bagus, maka sesungguhnya ibadah kita yang lainnya akan bagus dan diterima oleh Allah. Kalaulah salat kita jelek, buruk, maka buruk pula seluruh amal soleh kita dan bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah dimulakan Allah, sekali lagi pahamilah, laksanakan ibadah salat. Ternyata sangat pentingnya ibadah salat ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyerahkan langsung kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu mi'aduddin, kata Rasulullah, salat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang menegakkan melaksanakan ibadah salat, maka sesungguhnya dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan salatnya, maka sesungguhnya dia tidak menyadari dia telah meruntuhkan agamanya. Maka sekali lagi, laksanakanlah ibadah salat. Sesukses apapun kondisi kita, laksanakan salat. Seburuk apapun, seterpuruk apapun kondisi kita, tetap laksanakan salat. Jangan memahami bahwa kita adalah pendosa, belum layak untuk melaksanakan salat. Karena salah satu sebagian besar di antara kita tidak melaksanakan salat, masih memahami bahwa dirinya masih berlumuran noda dan dosa. Belum layak katanya untuk melaksanakan ibadah. Demi Allah, kalau begitu cara memahami, maka tidak akan dihapuskan dosa-dosa kita. Semakin berlarut-larut, semakin bertambah dosa yang kita miliki. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai dosa. Kalaulah dosa kita tunggu disucikan Allah baru kita melaksanakan salat, tidaklah kita akan salat di hadapan Allah sampai hari kiamat. Karena tidak ada manusia yang tidak suci daripada dosa. Maka sekali lagi, sebanyak apapun dosa yang kita miliki, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, tetap laksanakan ibadah salat. Dengan harapan mudah-mudahan semakin banyak kita melaksanakan ibadah salat. Salah satu di antara salat yang kita laksanakan, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita berharap mudah-mudahan sekian banyak salat yang kita lakukan bisa jadi menjadi wasilah datangnya turunnya hidayah sehingga kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita sehingga dalam kesempatan hidup kita yang sementara ini di dunia, kita melaksanakan ibadah yang paling tertinggi. Wala dzikrullahi akbar, ibadah yang paling besar di sisi Allah adalah as-salah. Kenapa? Karena salat itu di dalamnya kita akan melaksanakan zikir 3. Zikir lisan, zikir perbuatan, dan zikir dalam hati. Kalau ada orang berzikir hanya lisan, belumlah dikatakan salat. Kalau ada orang berzikir dengan perbuatan beramal soleh, belum dikatakan salat. Kalau ada orang berzikir dengan hatinya, belum dikatakan salat. Tetapi saat dia sudah bertakbiratul ihram dan menutupnya dengan assalamualaikum warahmatullah, maka sesungguhnya dia telah melaksanakan 3 bentuk zikir di dalamnya. Karena salat adalah zikir ibadah yang paling terbesar.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan petunjuk sehingga kita mampu melaksanakan ibadah salat sampai akhir hayat kita, dan kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.